Jadi DTKS ini bisa dikatakan adalah sistem rujukan ya dari Kementerian Sosial sendiri untuk menetapkan siapa sih yang berhak untuk dapat, dan itu tidak hanya untuk PKH. Jadi DTKS ini bisa dikatakan adalah sistem rujukan ya dari Kementerian Sosial sendiri untuk menetapkan siapa sih yang berhak untuk dapat, dan itu tidak hanya untuk PKH. Tidak ada, karena apa, di DTKS ini ya seperti saya sampaikan tadi, ada persyaratan yang menjadi siapa yang berhak menerima PKH kayak gitu tadi. Kalau ternyata dia yang bisa mungkin saya coba ini ya cermati ya. Jadi sebenarnya DTKS itu sendiri itu juga didapatkan oleh kementerian itu dari proses yang istilahnya tadi yang tadi Mas Faisal sebutkan tuh istilahnya MBR ya. Kalau Surabaya. Kalau daerah lain saya nggak tahu apa itu. Nah, sebelum kita coba lebih lanjut ya pembahasan, saya ingin menyapa Mas Fajar dulu ini. Ini Mas Fajar dari tadi kita lihat saya belum minum, Pak. Mas Fajar ini asik dengerin ini. Nah, ini saya juga ingin tahu ini Mas Fajar ini juga seorang pendamping PKH ya. Iya. Nah, untuk wilayah Kecamatan Rungkut. Kecamatan Rungkut. Nah, jadi yang tadi coba kita bahas awal ya mengenai apa itu PKH. Nah, dari yang Mas Fajar mungkin pahami ya, sebenarnya PKH ini sendiri kalau dari sisi aplikasinya ya, mungkin ya bisa dikatakan realisasinya itu bisa dikatakan sesuai dengan harapan nggak sih? Namanya juga program keluarga harapan ya. Kira-kira dari yang sudah berjalan, itu kira-kira bisa dikatakan tepat sasaran atau enggak sih? Oke ya, selama saya mendampingi awalnya dulu saya masuk di PKH 2019 di Kecamatan Kenjeran, Mas. Oke. Terus 2021 ini Mei kemarin pindah di Kecamatan Rungkut. Oke. Selama saya mendampingi itu, alhamdulillah PKH ini sesuai dengan sasaran, tepat sasaran. Tapi ya ada yang beberapa kecil sih, Mas, nggak besar sih. Mungkin ada yang dianggap masyarakat itu beliau sudah mampu, rumahnya besar. Mungkin waktu beliau menjadi MPR atau menjadi peserta PK itu, calon peserta PK itu mungkin beliau belum mampu. Akhirnya setelah mendapat PK atau menjadi peserta PK KPMPK kelompok penerima manfaat, beliau mungkin ada usaha atau ada rezeki, akhirnya beliau mampu. Nah, itu mungkin hal-hal kecil seperti itu. Dapat warisan mungkin ya contoh ya. Ya seperti, atau mungkin nemu koper. Ya. Nemu koper tuh ya. Atau dapat undian, hadiah gitu. Ya. Nah, jadi pada dasarnya dikatakan tepat sasaran itu hanya sebatas dalam artian mungkin dana bantuan ini itu benar-benar diterima oleh yang terdata ya, yang masuk di data itu ya. Nah, ada nggak dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan MBR ini, nah itu memang data-data tersebut ini bisa dikatakan data yang salah. Nah, tadi kan sempat Mas Faisal kan ada bilang inclusive error, ada eksklusif apa ya istilahnya itu ya. Nah, itu kan bisa dikatakan memang kemungkinan salah itu ada. Pasti ada. Nah, menurut Mas Fajar
kesalahan seperti itu bisa dikatakan apakah itu juga ya apa ya, mungkin bisa dikatakan itu memang human error atau memang itu celah-celah yang mungkin ya bisa dikatakan kita yang mungkin yang bisa kita pahami juga kan, banyak orang mengatakan bahwa bansos itu bisa saja dikorupsi kan gitu. Nah, ada nggak Mas kemungkinannya kayak gitu? Kemungkinan itu sih ada Mas. Tapi sebelum menjadi PKH Mas, itu kami sebagai pendamping itu diberi data oleh kementerian untuk validasi calon KPM. Nah, validasi. Iya, Oke. validasi. Kami sebagai pendamping itu langsung ngecek atau survei atau cek kondisi memang calon KPM itu bagaimana di nama-nama tersebut. Nah, mungkin dari data tersebut ada yang memang, mohon maaf, ya memang sebenarnya itu mampu, tapi kok menjadi calon KPM. Oke. Atau mungkin nama tersebut, seumpama namanya Pak Ali, oh ternyata di Pak Ali ini di alamat Rungkut ini tidak ada, sudah pindah atau entah kemana gitu lah. Itu kita validasi bahwa nama-nama tersebut itu mungkin tidak layak untuk menjadi KPM PKH gitu Mas. KPM apa itu Mas? Kelompok penerima manfaat, istilahnya penerima manfaatnya PKH, keluarga penerima manfaat. Keluarga Ya. penerima manfaat ya. Iya. Ya, menarik juga ya. Jadi bisa saya tambahkan sedikit tadi. Oke. Sekarang mungkin ya insya Allah ke depan itu pemerintah, baik pemerintah Kota Surabaya maupun pemerintah pusat itu mencoba untuk meminimalisir ketidak tepat sasaran tadi itu. Salah satunya seperti itu tadi, dimulai dari daerah yang menjaring keluarga-keluarga tidak mampu, seperti produknya Surabaya ini adalah MBR, dan itu akan melalui proses verifikasi. Jadi kadang kan RT ini kan ya bisa saja namanya RT, dia akan masukkan keluarganya, entah bolo-bolonya dia atau tetangganya dia yang dianggap pro sama dia atau apa. Nah, itu silakan saja dimasukkan, tapi pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinsos itu akan survei dan turun memverifikasi benar nggak orang ini tidak mampu atau tidak. Nah, kalau ternyata dia dinyatakan tidak layak, dia tidak akan dikirim ke DTKS tadi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Seperti itu. Jadi proses berjenjang itu. Prinsipnya pendamping PKH itu juga berhak, gitu ya, menentukan apakah calon KPM ini ya. Ya, itu kita bukan mengatakan berhak Mas. Kita mengikuti ketentuan sebenarnya. Ketentuan kalau berhak gitu kan seenak-enake kan istilahnya. Gitu ya? Kalau berhak kita kan ngikutin kriterianya apa saja yang gitu. Oke. Nah, jadi kembali tadi nanti pihak Dinas Sosial itu akan menugaskan personil yang akan turun ke rumah-rumah. Termasuk pemerintah Dinas Sosial menugaskan kami juga, padahal sebenarnya itu bukan tugas kami, tapi karena kita adalah pekerja sisa sosial dan mitra kerja dari Dinas Sosial, ya mau nggak mau ya nerimolah kan, karena itu permintaan dari Dinas Sosial Kota Surabaya untuk membantu. Mungkin mereka kekurangan personil dan personilnya PKH di Surabaya ini cukup banyak, sekitar 150-an, jadi mungkin dilibatkan untuk melakukan survei. Dan melibatkan pihak-pihak lain seperti tenaga arsip, tenaga data, itu mereka kan punya, dan itu pun dilibatkan untuk melakukan survei. Nah, setelah itu sudah tersurvei dan dinyatakan layak untuk masuk DTKS oleh Dinas Sosial Surabaya, dinyatakan layak, baru dia masuk ke DTKS. Setelah masuk DTKS, kemudian Kementerian Sosial itu akan mengesahkan bahwasanya inilah masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu yang akan mendapatkan bantuan sosial
Nah, itu itu langsung datanya diberikan ke Anda ya, sebagai pendamping. Nah, terus kemudian setelah ini masuk ke DTKS dan akan dibagi-bagi, masuklah ke namanya SISNG namanya. SISNG inilah yang Sistem Informasi Kesehatan Sosial, intinya agak lupa saya, maaf. Next Generation mungkin. Next Generation atau apa mungkin lah kayak itu. Nah, disitulah pembagian-pembagiannya di CNG. Mana yang masuk PKH, mana yang masuk BPNT atau BSP, mana yang masuk BST, mana yang masuk Rutilahu, program-programan itu. Karena apa? Karena semua orang miskin belum tentu bisa masuk PKH. Karena dia nggak punya komponen. Nah, itu lagi ya, kembali ke komponen itu tadi. Nah, kalau dia ada komponen, otomatis dia akan disalurkan atau diarahkan ke masuk sebagai penerima bantuan PKH. Nah, meskipun orang itu ibaratnya ya tinggal di kandang kambing, tidak miskin lah, tinggal di kandang kambing, tapi dia nggak punya tanggungan, nggak punya komponen. Ya gimana kami ngitungnya? Karena penerima bantuan masing-masing komponen punya nilai sendiri-sendiri. Kalau di rumahnya nggak ada komponen, gimana kita ngitungnya kan? Berapa bantuan yang harus mereka? Makanya itu tidak bisa. Setelah masuk disahkan menjadi penerima bantuan PKH, selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Mas Fajar tadi, kita tetap melakukan proses validasi namanya. Pertama pertemuan awal, kita sampaikan ke masyarakat apa yang menjadi persyaratan. Proses validasi itu hanya misalnya proses untuk memastikan apakah bantuan itu nanti tepat sasaran. Lebih ke situ. Sebenarnya banyak, termasuk untuk validasi, termasuk menentukan komponen-komponen tadi. Berapa jumlah komponen yang ada di rumah tangganya itu. Karena kan kalau dari DTKS ke CCNG ke PKH itu kan global gitu kan. Nah, ini ada anak sekolahnya, ini ada lansianya ada. Tapi kan kita belum tahu kan berapa jumlah anak sekolahnya di situ. Dari situlah begitu itu kita validasi. Nah, disitulah kalau sudah menyatakan oke divalidasi dan dinyatakan layak, baru penerima manfaat itu atau keluarga penerima manfaat itu akan mendapatkan bantuan PKH sampai anak sekolah itu lulus, sampai ibu hamil itu merojol, sampai balita itu masuk sekolah, sampai lansia itu meninggal, misalnya gitu, sampai disabilitas itu ya seperti itulah, mungkin kayak gitu. Jadi kayak gitu. Insya Allah PKH ini akan berjalan terus, karena itu tadi kalau menghilangkan PKH berarti harus menghilangkan undang-undang, karena undang-undang dasar itu adalah tanggung jawab pemerintah memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kalau itu hilang, ya otomatis mungkin program ini berubah atau gimana. Jadi intinya seperti itu. Sekarang yang jadi pikiran saya sebenarnya itu besarannya itu berapa sih? Nah, itu mungkin bantuan bisa dijawab. PKH ini. Dijawab oleh kan karena kan sistemnya itu bisa dikatakan mungkin sedikit rumit juga ya. Prosesnya seperti itu, ada validasi dan ada sanksi juga jika tidak memenuhi persyaratan. Ada persyaratan lagi. Anak sekolah wajib begitu menerima bantuan, harus anak itu sekolah. Jangan sampai anak itu nggak disekolahkan. Dan kemudian uangnya itu jangan sampai dibuat lain, beli HP, beli rokok, beli pulsa. Itu otomatis, kecuali kalau sekarang dibelikan pulsa. Berapa sih? Besarannya itu berapa? Untuk bisa menjawabnya itu. Kan gede Mas, lumayan lah. Makanya itu yang dikejar-kejar. Nah, ini yang bisa jawab Mas Fajar. Ayo Mas, jawab Mas. Saya sebagai junior merasa tersanjung. Nah, aku bisa ngelah. Besarannya itu tergantung komponen Mas, kategori komponen. Kan kemarin tadi kan disampaikan Pak Faisal, ini ada 5 ya komponen PKH. 5. Yang pertama itu ibu hamil. Ibu hamil dan anak balita itu besarannya per tahun Mas ya, 3 juta. Dan itu dicairkan per 3 bulan sekali. 3 juta
juta setahun. 3 juta setahun, bukan sebulan ya. Oke. Terus yang selanjutnya kategori anak sekolah mulai dari SD itu sebesar 900.000 per tahun. Oh. Cairnya juga per 3 bulan sekali. Jadi 900.000 dibagi 4. 225. Cepat ini Pak Faisal kalau hitung-hitungan. Oke. Terus kalau yang SMP itu 1.500.000 per tahun, tiap tahun dicairkan juga tiap 3 bulan sekali. Jadi 1.500.000 dibagi 4 ya. Itu. Kalau SMP. Terus SMA juga SMA sebesar 2 juta per tahun. Dicairkan juga tiap 3 bulan sekali, Mas. Yang terakhir kategori manula atau lanjut usia itu per tahunnya sebesar 2.400.000 ya. 2.400.000 tiap tahun. Dicairkan juga 3 bulan sekali. Terus disabilitas juga sama 2.400.000 tiap tahun, dicairkan juga 3 bulan sekali itu. Oh, berarti untuk yang Ibu ambil tadi 3 juta per tahun, ya? Iya. Balita juga 3 juta per tahun. SD 900.000 per tahun. SMP beda ya? Berarti SMP ya. Oh, untuk anak sekolah ini beda-beda ya? Beda-beda. SMP tingkatan 1.500, terus untuk yang SMA 2 juta. Yang lansia 2.400.000. Disabilitas 2.400.000. Oh, berarti sebenarnya dihitung ada 7 ya? Ada 7 komponen. Ya, komponen ini ya. Ya. Itu kalau dalam satu keluarga ada 7 ini. Itu dapatnya lumayan ya berarti ya. Dalam setahun bisa dapat. Ya, kalau dulu hampir 9 juta ya. Bisa lebih. Kalau mau dihitung. Tapi bukan seperti itu penghitungannya, Mas. Jadi penghitungannya tetap maksimal 4 komponen dapatnya. Jadi 4 komponen. Maksimal ini. Maksimal umpamanya. Maksudnya? Jadi umpamanya di rumah tangganya itu ada ibu hamil. Itu dia dapat. Kemudian ada anak sekolah, anak SD, terus ada anak SMP. Itu berarti kan 3. Nah, kemudian ditambah ada umpamanya lansia. Berarti tinggal nambahkan saja. Jadi maksimal 4 komponen untuk mendapatkan bantuan PKH. Itu perhitungan. Jadi tinggal ngitung 3 juta ditambah 900 ditambah 1,5 juta, ditambah lagi dengan 2.400.000. Di global itu kan setahun. Nah, setahun itu nanti akan disalurkan melalui rekening yang mereka pegang rekening masing-masing. Sebesar, jadi berapa tadi hitungannya? Umpamanya sekitar hampir 7 jutaan ya. 1,5 juta, sekitar pokoknya lebih dari 5 juta itu. Itu nanti langsung masuk ke rekening masing-masing KPM. Masuk rekening KPM. Nah, makanya tidak ada. Jadi bantuan ini itu maksudnya memang diberikan tidak diberikan secara langsung berarti ya? Ya, tetap dalam bentuk tunai tapi melalui transfer melalui rekening masing-masing bank ya? Ya, rekening bank ya. Jadi jadi masing-masing penerima manfaat sudah memegang ATM, sudah punya ATM masing-masing, yang itu nanti dia bisa ngambilnya di mana saja. ATM yang ada di sekitar rumahnya dia bisa ambil di dekat rumahnya. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu zaman saya tahun 2013, Mas, ya ampun, rasanya itu gorokan ini mengok-mengok manggilin satu-satu. Jadi kan harusnya seorang satu itu umpamanya kayak saya di Wonocolo gitu kan, itu ada 438 KPM. Itu datang ke ke kantor pos dan menerima duitnya itu kayak BSD kayak gitu tuh. Jadi mengoki satu-satu. Ya, ibu ini, yang ibu A, dulu kan C. memang
prosesnya kan itu memakai PT Pos ya. Nah, pada waktu Diberi, itu. ngambilnya di kantor pos. Kalau Ya kayak BST gini lah, kayak BST itu kan lewat kantor pos. Hmm. Jadi kan ngantri orang, dia udah ngantri dari pagi sampai malam, terus dipanggilin satu-satu nunggu kan. Kalau sekarang kalau PKH sudah dia punya kartu, dia datang mana ATM terdekat. Oke. Dan yang ditunjuk oleh kementerian itu adalah Bank Himbara namanya, Himpunan Bank Negara. Oke, ya. Jadi bisa itu BNI, bisa itu BRI, bisa itu BTN, bisa itu Bank Mandiri. 4 ini yang berhak sebagai juru bayar program PKH. Mereka ini juru. Dan untuk sementara ini yang paling banyak itu KPM PKH itu menggunakan jasanya BNI. BNI yang paling banyak. Apa itu? Jadi mereka nggak perlu ngantri lagi, nggak perlu pagi-pagi harus berangkat. Jadi malam pun mereka mau ngambil ke ATM, mana yang terdekat dengan rumahnya tinggal colok, tekan, udah uangnya diambil. Dan itu tidak ada biaya administrasi sedikit pun. Umpamanya dia dapatnya 500 bisa langsung diambil 500, tidak meninggalkan saldo, tidak ada bunga, tidak ada biaya administrasi, tidak ada, karena ini rekening bansos. Itu kan ini ya masalah administrasi itu ya. Yang pernah mungkin saya dengar itu ada pungli biasanya kayak gitu Pak. Ada kasus pemotongan bansos. Itu penyikapannya gimana?